warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa rafi'i syekh Hajar al-Asqalani wa al-Mansur Muhammad Mahdi bin Syekh Ali Mustafa wa Yamin bin Muhammad Mahdi bin Qamuyan wa al-marhumah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syamilina lahumul Fatihah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yuqabbilu al-hajara al-aswada wa yasjudu 'alaihi. Ibnu Abbas ini Pak, dia mencium hajar aswad dan dia pun sujud ke hajar aswad. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Hadis ini salah satu nilai kesunahan kalau kita sedang umroh atau sedang haji. Ketika kita lagi tawaf, sunnah Pak untuk kita mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Nih, Sayyidina Ibnu Abbas beliau mencium karena Rasulullah melakukan itu. Bahkan kata Sayyidina Umar, alimtu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluka ma qabbaltuka. Intinya begini Pak, kalau bahasa Betawinya, ini nih ane cium ente nih hajar aswad gara-gara Nabi cium aja. Coba kalau Nabi kagak cium, kagak bakal gua cium lu. Begitu bahasanya. Ini bahwa yang cium hajar aswad adalah sunnah. Hajar aswad itu batu la tanfa wa la tadur. Enggak ada manfaatnya pula, enggak ngebahayain juga. Karena semata-mata Nabi ketika umrah dan haji, beliau mencium hajar aswad, maka disunnahkan kita mencium hajar aswad, ya. Dan di sini hadisnya wa yasjudu serta sujud Pak. Ini sujud bukan kayak sujud sholat ya Pak ya. Di sini dikatakan wal muradu bisujudi huna wadul jabahati alaihi. Yang dimaksud dengan sujud ini meletakkan jidat Pak di batu tersebut. Kenapa harus jidat? Li'annaha a'dhamu a'dha'is sujud. Karena jidat ini adalah salah satu anggota sujud yang paling besar. Ya, kita kembali kepada sholat ya Pak. Ketika kita sholat Pak, sholat fardu nih, sholat sunnah nih, apapun bentuk sholatnya, perhatikan rukun sujud Pak. Masih ingat gak? Oh, pura-pura lupa ini. Rukun sujud nih Pak nih. Pertama jidat, kedua telapak tangan. Ini dihitungnya 3 nih jadinya. 1, 2, 3, nih 4, 5, mohon maaf 6, sama yang samping kiri 7. Itu rukun sujud. Manakala itu Pak, ketika kita sholat itu gak diperhatikan, sholatnya tidak sah. Saya kasih contoh dah. Kalau ada orang yang sholat begini modelnya, habis aja jidat. Oh, begini modelnya nih, sholat Allahu Akbar, kagak sah sholatnya. Harus keningnya ini, jidatnya ini maksyufatan, terbuka. Kalau dia tertutup nih, nggak sah. Nah, ketika dalam bahasa hadis wa yasjudu alaihi, sujud ke hajar aswad bukan sujud sholat, tapi yang dimaksud ini adalah meletakkan jidat
ke Hajar Aswad. Kalau ditanya lagi kenapa jidat? Kan rukun sujud ada 7 tadi. Jawabannya karena jidat ini adalah a'dhamu sujud. Anggota sujud yang paling agung, yang paling besar jidat. Makanya disunahkan ketika mencium Hajar Aswad plus sujud, artinya meletakkan jidat ke Hajar Aswad. Itu nilainya apa, Pak? Sunnah. Ya kendati sunnah juga jangan makin ditinggalin. Kita kan pengen ibadah kita sempurna, Pak. Ya, fardunya kita jalankan, sunnahnya kita jalankan. Jangan pakai model pilih kasih ke zaman sekarang. Ini kan Ustaz, sunnah. Saya kadang-kadang suka rada benci juga kalau ada orang yang bilang begitu. Kenapa? Seakan-akan dia sholat fardunya itu diterima 100% sama Allah. Dan seakan-akan tidak ada satu celah pun dalam sholat fardunya dia di hadapan Allah. Dan seakan-akan sempurna sholat dia di hadapan Allah. Saya katakan sekali lagi, Pak, orang kalau ada yang bilang dikit-dikit itu kan sunnah, itu kan sunnah, udah ada potensi kesombongan dalam dirinya. Dia meyakinkan fardunya dia, wajibnya dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sunnah itu justru menambah kekurangan. Contoh kita tadi nih, sholat isya, jangan sampai sholat isya kurang. Ini sholat sunnah. Sebelum sholat isya, obrian dulu, jangan langsung komat, ya. Nanti habis sholat isya, ini ba'diyah isya, tambahin lagi tuh habis ba'diyah isya, ini sholat witir. Nilai-nilai sunnah itu bisa menambal kekurangan nilai-nilai fardu kita itu, Pak. Terkait tentang masalah keistimewaan nilai-nilai sunnah. Nah, jadi kita kembali kepada kategori hadis ini. Nilai sunnahnya ketika kita lagi umroh, posisi kita lagi tawaf, ayo Pak, maksimalkan, ya, jangan minimalkan loh. Kalau maksimalkan berarti kita ada usaha. Saya tahu, Pak, ketika lagi tawaf, masya Allah susahnya luar biasa, benar nggak Pak Haji? Untuk mencium, jangankan mencium, nyolengnya aja susah, saking ribuan orang, banyaknya orang. Makanya bahasa saya maksimalkan. Artinya ada upaya untuk kita bisa melakukan sunnah itu. Toh kalau tidak bisa pun kita udah usaha. Nanti ada tuh di hadisnya setelahnya. Minimal kalau kita kagak nyampe pakai tongkat, Pak. Entar Nabi pernah ketika lagi pengen cium Hajar Aswad, begini nama Nabi nampak. Orang kita pakai tangan kagak nyampe, itu boleh nggak? Boleh. Nanti ketika pakai tongkat, apakah kita cium Hajar Aswad tongkatnya? Itu pun kalau misalnya ada tongkat. Kalau nggak ada, ya udah nanti ada bahasanya tuh. Pakai apa? Isbai. Bener ya? Isbai apa bahasanya? Gitu doang tuh, ya. Walaupun nggak nempel. Itu gimana? Sah, dapat nilai kesunahan. Wa anhu radhiyallahu taala anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahin para sahabat. Saya bahasa makin Betawi aja tuh ngerti, perintahin dong. Jadi Nabi merintahin para sahabat ngapain? Ayyar mulu salah sata aswa, biar lari-lari kecil 3 kali putaran. Wa yamshu arba'an, jalan biasa 4 kali putaran. Ma bainar, nah ini diantara 2 rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ini dikenal namanya tawaf. Tawaf ada berapa kali putaran, Pak? 7 dibagi 2 nih ya. Ada 3 putaran, jalannya rada cepat, lari-lari kecil. 3 tuh, 4-nya jalan biasa. Jadi lari-lari kecilnya itu, Pak, itu pada 3 kali putaran. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Terus sampai ketemu lagi tuh. Putaran yang pertama kita di situ, ketemunya di situ lagi. Di antara apa tadi tuh? Di antara 2 rukun Yaman dan Hajar Aswad. Hajar Aswad pada posisi ini, rukun Yamannya di sini. Putar kita jalan 1, 2, 3. Udah 3 nih, sambil balik 4, 5, 6, 7. Udah pelan-pelan jalannya. Itu nilai sunnah. Jadi kan selama ini kita tahu kok 5 kali putaran begitu ya putar. Tata caranya ada 3 kali putaran awal itu lari kecil, sisanya jalan
jalan biasa. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, Pak? Ada? Ya. Karena kalau di masa kita tidak semudah itu kan ya, terutama yang tua-tua, cuman kesebaya aja, gimana sih? Jadi itu termasuk kesebaya. Karena untuk itu apalagi yang sepuh susah, sulit. Baik, terkait tentang masalah mencuci majar aswad, saya katakan sekali lagi ini adalah hukumnya sunnah. Kendati sunnah bukan berarti harus kita tinggalkan begitu aja, karena nampaknya nilai sunnah bisa menambah kekurangan fardu kita. Nah, bagaimana Ustaz kalau kondisinya udah berumur, sulit juga tuh mendapatkan? Maka menurut mayoritas ulama itu, mazhab mayoritas nih, sunnah yang namanya itu menyapa hajar aswad disertai dengan nyium. Istihbabu istilahil hajari ma'atak pilih. Kalau emang kita susah untuk menyentuhnya, untuk nempelkan kening kita, untuk megangnya, cukup Pak istilam al hajar, nyapa disertakan dengan cium. Berarti gini, cukup itu. Itu mayoritas ulama mengatakan seperti itu tuh istihbab, udah dapat nilai sunnah. Tapi kalau emang masih bisa mah kita usahain. Kalau emang udah nggak bisa, baru dah tuh nggak jadi masalah. Biasanya kalau umroh kan jarang ya kalau umroh biasanya, karena kan diperkuat juga tuh. Tapi kan silih berganti, nggak seperti haji. Kalau haji kan emang di satu waktu dia mah, nggak ada haji di bulan Muharram, ada nggak? Saya belum dapat itu dadanya. Yang ada di Zulhijjah, benar tidak? Nah iya, proses intinya di Zulhijjah, artinya emang waktunya tertentu muhaddad, sehingga ketika waktunya tertentu, sulit banget Pak menyapa. Jangankan yang namanya nyium, megangnya ya kagak dapat. Tapi kalau umroh, mungkin potensi besar masih bisa. Artinya walaupun saya bilang begini, jangan makin dianggap remeh. Udah kata Ustaz begini boleh? Iya boleh kalau misalnya kita kagak bisa untuk menggapainya. Kalau bisa menggapai mah jangan sampai disebaya saja, lebih afdol. Baik, ada lagi? Kalau sudut yang aneh kan tuh gimana sunatan ya? Gimana? Sudut yang aneh itu sunatan juga boleh cium. Oke, terkait tentang hukum Yamani di sini kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, Nabi itu mencium hajar aswad, bukan mencium hajar, bukan mencium rukun Yamani. Kalau seandainya ada orang yang cium rukun Yamani juga, saya tidak mengatakan dosa, saya tidak mengatakan makruh, tapi saya mengatakan khilaful aula. Aulanya nggak usah dicium, dicium berarti berbeda sama yang lebih utama. Orang utamanya kagak pakai dicium, dicium. Giliran yang disuruh cium kagak dicium. Ya, jadi nggak ada. Saya belum dapatkan teksnya. Kalau disunahkan juga untuk mencium rukun Yamani, yang disunahkan adalah hajar aswad. Baik, ada lagi? Kalau Ustaz misalnya, itu kan untuk mencium hajar aswad itu kan di apakah ada hitungan tertentu, maksudnya di putaran keberapa itu ada? Nggak ditentukan. Terkait di berapa putaran kita mencium hajar aswad, sebelum ke situ berapa kali dah disunahkan cium hajar aswad, begitu tuh. Iya. Kalau setiap putaran Bapak bisa, lebih bagus Pak. Lebih bagus berarti. Lebih hebat dapatnya. Iya, jangankan 7 kali putaran 7 kali dapat, ini satu aja berbangan. Ya makanya tawaf itu juga itu untuk salah satunya Pak, memudahkan kita biar dapat. Tawaf pertama rada jauh nih, nyalip dikit. Nah siapa tahu di tawaf keempat, ketiga, kelima dapat. Kalau emang masih bisa setiap sekali putaran cuma nggak apa-apa, nggak jadi masalah, sah-sah aja. Baik, ada lagi? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu, nih Ibnu Umar, kana iza tawafa bil baiti, beliau ini kalau tawaf di Baitullah, Ibnu Umar nih, at-tawaf al-awwal, tawaf yang pertama nih, khabba thalathan wa masya arba'an. Tuh Ibnu Umar ketika beliau tawaf di Baitullah 3 kali putaran itu
lari-lari kecil. Khabba itu sama Pak, maknanya al-isra fil masyi, mempercepat dalam berjalan. Kalau bahasa saya ada katakan lari-lari kecil. Ya. Wa masya arba'an, ketika sisanya tuh 4 itu berjalan biasa aja. Berarti hadis ini penopang hadis yang pertama tadi Pak, memperkuat bahwa ketika lagi tawaf 7 kali putaran, 3 jalannya rada cepetan, 4 biasa aja jalannya. Ya. Bagaimana sisa contohnya? Ini contohnya Pak. Kalau kita ngambil gaji, jalannya kan rada cepetan, benar enggak? Nah, dulu begitu dah tuh, biar kita paham cepat sama lambatnya. Kalau emang jauh nih, apalagi udah lewat tanggal ngambil gajinya, udah males banget. Nah, itu masya tuh namanya, biasa aja jalannya. Kan beda tuh kalau orang kalau ngambil gaji cepat bersemangat banget jalannya, ya enggak? Agak mengerem kadang-kadang. Nah, itu namanya disebut khutbah. Iya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji aw umrah. Kata Ibnu Umar dalam satu riwayat, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Nabi ini tawafnya ketika dalam kondisi haji atau kondisi umrah, awwala ma yaqum, awal pertama kali tawaf kudum namanya, fa innahu yas'a salasata atwaf bil bait wa yamshi arba'atan. Nabi ketika dalam putaran 1